يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا بالعلم وزينا وأكرمنا بالتقوى وجميل عافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Ya Allah, ya Rabb, pada pagi hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, berilah kami ilmu apa yang kami tidak ketahui dan ingatkanlah kami apa yang telah lupa dari apa yang kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i wal amwat fil barri wal bahri ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakhasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo. Pada kesempatan ini kami diwakilkan oleh Bapak Dr. Agus Ambil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Firdaus sebagai Visi PTK yang Dinas Pendidikan Kota Solo. Kemudian Bapak Asifani SS senior dari sahabat rumah belajar. Kemudian Ibu Oktri Elsan Emma SPD SMK Negeri 2 Kota Solo. Kemudian Ibu Yulia SPD SMP Negeri 2 Kota Solo. Kemudian Ibu Melina Sri SS guru TK Negeri. Keempat-empatnya adalah merupakan guru yang lolos dalam kegiatan pembatik termasuk level 4. Untuk kita ketahui bersama 30 orang di Sumatera Barat yang lolos, 4 diantaranya adalah Kota Solo. Itu Pak sekalian, cukup berbangga kita. Mas sayang itu untuk tingkat jenjang SD yang nggak lolos, gitu. SMA, SMK ada, SMP ada, TK ada. Ini pemaju bagi kita di tingkat SD untuk tahun-tahun. Kemudian yang semua kita hormati Bapak Ferry Devanda SPD MPD yang berada di ruang Zoom pada saat sekarang, yang bertindak nanti sebagai keynote speaker pada kegiatan rumah belajar yang akan kita buka sebentar lagi. Kemudian teristimewa sekali kepada undangan kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah untuk kegiatan pembukaan atau sosialisasi kegiatan sahabat rumah belajar ini. 2 hari yang lalu ya Pak sekalian, tim datang menghadap kami dengan Bu Kadis dan Ibu Kabit untuk menyampaikan program tentang sahabat rumah belajar. Setelah kami mendapat pemaparan
ini sangat-sangat membantu dalam pengembangan mutu dunia pendidikan di Kota Solo, khususnya yang menyangkut masalah guru. Lebih spesifik lagi masalah kompetisi penguasaan IT. Nah, kenapa saya katakan demikian waktu itu? Karena hari Senin besok itu selama 4 hari itu seluruh kepala sekolah yang ada SD, SMP itu melakukan kegiatan workshop atau pelatihan di Padang selama 3 hari dalam rangka untuk peningkatan mutu. Di sana nanti akan dipaparkan, dipresentasikan tentang sekolahnya masing-masing, baik itu mengenai sarananya, gurunya, siswanya, lingkungan dan segala macam yang berhubungan dengan 8 standar nasional pendidikan. Di sana nanti akan ketahuan, nanti ada finalisnya, nanti apa namanya, panelis akan dinilai oleh panelis nanti sekolah ini apa yang menjadi kelemahannya, apa yang perlu digenjot. Nah, dengan adanya kegiatan dalam rumah belajar ini salah satu komponen atau indikator yang bisa mendukung, elemen yang bisa mendukung untuk peningkatan mutu di Kota Solo. Nah, diharapkan nanti kepada seluruh sekolah, sekarang kepala sekolah ada nih, kan guru semuanya tinggal sekarang ya. Tolong sampaikan kepada kepala sekolah, karena surat yang kami layangkan ke masing-masing sekolah itu meminta minimal 5 orang yang besar. Di kemarin ada yang menelpon, kalau lagi ya Bapak, ini namanya aja minimal, ini boleh 10 pun boleh ya, Mas Benia, minimal boleh lebih dari 5. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena kalau kegiatan kita ini kita lakukan tatap muka, barangkali ini akan menjadi masalah. Makanya sekarang yang diundang itu hanya perwakilan dari SD saja, SMP tidak kita ikutkan, TK tidak kita ikutkan. Tapi untuk pelaksanaan kegiatannya nanti, mulai dari PAUD sampai ke STP ya, itu akan terlibat semuanya. Nah, karena kita melakukan kegiatannya melalui daring atau tatap maya, istilahnya itu sebenarnya orang tatap muka, kita tatap maya. Nah, karena kegiatan ini menurut analisa kami dari pemaparan kemarin itu dengan bukan itu sangat banyak manfaat. Yang langsung bisa dirasakan di sekolah itu adalah dalam pelaksanaan percobaan. Kalau selama ini barangkali kita belum menguasai IT sehingga kita gugup dan kita enggan untuk melaksanakan pembelajaran itu secara daring. Kadang-kadang biasa tugas lewat PA, pembelajaran IT namanya itu ya Pak sekalian. Yang dimaksud di dalam pembelajaran melalui memanfaatkan IT ini adalah kita merekam sendiri, kita melakukan pembelajaran dan kita sebarkan, linkkan dengan siswa. Maka siswa akan belajar seolah belajar tatap muka dengan itu yang diharapkan, dan inilah yang akan digarap oleh teman-teman kakak atau bapak-bapak dari kita dari sahabat. Kumpulkan lagi. Nah, kenapa mereka ini sampai di sini? Nah, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Level 1 ya Pak Suwani ya. Level 1, level 2, level 3 sampai ke level 4. Pak, waktu ikut tes itu banyak nggak teman-teman kita yang lain? Ada yang berminat loh Pak. Itu yang disuruh ya Bu Ria. Banyak semua TK yang itu nggak ada guru lain yang TK ya. Waalaikumsalam. Padahal Mas Menteri kita yang akan digalakannya, yang akan dikembangkannya adalah masalah. Nah, coba saya tanya sekarang. Masih ada nggak di antara kita yang tidak bisa mengoperasionalkan laptop atau komputer? Coba tunjuk tangan saja. Masih ada?
Berarti semuanya bisa kan? Nah buktinya saya lihat tadi, saya mau perhatikan tadi kemudian Siti ikut ya. Jadi kemarin mulai dulu ikut baik tanda-tanda menguasai IT. Ya persedia. Itu tanda-tanda saya perhatikan dari itu. Mulai dari baris pertama sampai baris kamu sibuk. Perhatikan kemarin sibuk. Nah, berarti tidak ada yang tidak kenal dengan IT. Nah, mudah-mudahan yang diapakan tadi itu adalah masalah Zoom. Mudah-mudahan tidak WA yang dia tadi. Nah, jadi manfaat nyata, manfaat langsung yang bisa kita rasakan dan bisa dinikmati oleh pelajar atau siswa kita adalah video pembelajaran kita yang kita peroleh melalui sahabat rumah belajar itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti hasil output dari kegiatan ini adalah menghasilkan video pembelajaran. Nah, video ini selama ini kita mengakses YouTube. Sahabat rumah belajar itu melihat video orang. Ini itu ya sekalian. Sekarang kita balik, orang yang melihat video kita. Indonesia, bukan Solo. Karena seluruh video kita itu kita upload ke itu telah melalui proses seleksi ya Pak sekalian ya. Nanti kita upload ke situs rumah sahabat rumah belajar, sumber belajar Indonesia yang akan menyaksikan dan yang akan membuka video-video kita. Kalau selama ini barangkali kita yang melihat video orang yang kita mencontoh ya personnya, kan tidak kita yang memproduksi. Nah, ini sasaran akhir daripada kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu kita dari sahabat rumah belajar. Kami berharap di samping itu tahun depan, kalau sekarang 4 yang lolos, kami berharap kalau tahun depan kalau bisa 10 untuk Kota Solo yang lolos untuk mengikuti kegiatan lomba TK. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar yang akan dibimbing, yang akan dipandu oleh bapak-bapak dan teman-teman kita dari guru SD, TK, SMP dan SMK ini yang telah lolos sampai ke level 4. Ini harapan kita dari Dinas Pendidikan terhadap Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini, sehingga Bapak dan Ibu nanti sampai di sekolah kalau seandainya masih ada teman-teman kita yang belum mendaftar, tolong aja, ayo kita bersama-sama. Semakin banyak, semakin terbuka cakrawala kita untuk berkoordinasi, berkomunikasi untuk mengembangkan inovasi kita di sekolah. Tapi kalau sudah saya ikut, ya siapa kalau tanya mau sudah tidak ada ikut. Tapi kalau sudah banyak yang ikut di sekolah itu akan lebih baik dan akan lebih bagus hasil yang kita peroleh. Itu harapan kami dari Dinas Pendidikan agar guru peserta dapat mengikuti kegiatan ini, walaupun itu kegiatan itu dengan daring, tapi sekali dan teman-teman sudah jadi akan bisa dikendalikan dan bisa dikondisikan dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan itu insya Allah akan bisa diatasi selagi berhubungan dengan IT yang untuk pembelajaran itu ya. Nah, tapi nanti kalau apa nanti bisa komunikasi lewat telepon juga bisa atau lewat WA atau langsung bisa aja. Mas Fani SMK 1, Bu Yulia di SMP 2, ini masih dulu bagian dalam nah, terus itu JK yang itu Oktri itu SMK 2 bisa minta kontak person mereka.
Sudah digabungkan di dalam WA grup. Oh, berarti sudah dibikin WA langsung. Pak bagus. Nah, kapan lagi kalau tidak sekarang kita mulai mumpung kesempatan ada. Dan awal biarlah awal meneriko lah. Pendidikan itu meneriko tidak akan bisa meneriko tadi awal. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pemerintah kita sudah cukup memperhatikan. Kalau Pak itu Saya cara masuk kaki. para pengguna di daerah lain dan para Ya, tuh perhatikan tuh. Nanti Bapak suruh prakteknya satu-satu ke depan. Tenda kita, pimpinan kita, komandan kita, menuntut kita. Jangan dicari. Apa yang bisa kita berikan? Jangan lihat, jangan lengah-lengah. Untuk pengembangan untuk pendidikan. Ini yang perlu kami tegaskan kepada kita semua dengan harapan kegiatan rumah belajar ini dapat terlaksana dari awal sampai akhir sehingga melahirkan tahun depan apa namanya berorganisasi bukan hanya sekedar 4 ya, kalau bisa 10 orang muncul di dalam pelatih tiap tahun itu Pak. Tiap tahun Pak, rutin Pak. Rutin kan Pak ya? Oh ya. Nah sebetulnya kalau dari awal ini Pak Sekali ini bisa diikutkan teman-teman kita ini lomba apresiasi, apresiasi guru. Tapi karena sekarang sudah mendesak, waktunya tanggal berapa ya? Udah mulai pendaftaran. Tapi selamat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan itu bisa kita wujudkan dengan lebih baik lagi. Karena yang diminta itu adalah video pembelajaran. Nah, Pak ulang sekali lagi deh. Ada video. Oh iya, PBI juga bikin lomba pembelajaran video. Video pembelajaran. Nah, mumpung kita beranikan. Mereka ini kan masuk kamera hati jangan sampai waktu untuk mereka itu nanti rekam video untuk pembelajaran. Mau nggak sudah ada kamera pelajaran. Bapak dan Ibu nanti dalam merekam pembelajaran itu sudah. Ini lagi. Oke, barangkali itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dari awal sampai akhir. Itu Pak ini Bu Sri ya. Iya Pak. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sahabat rumah belajar pada hari ini Jumat tanggal 5 November 2021 resmi saya buka. Peresmian workshop pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK bersama sahabat pembelajar tahun 2021 dan dibuka oleh Bapak. Selanjutnya sepatah kata dari Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional tahun 2020. Beri Devanda. Beliau berasal dari SMA 1 11 Kota Tarusan. Ada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Bapak Amri Yuni. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Seterusnya kepada pimpinan Dinas Pendidikan Kota Solok yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Senang sekali kami bisa berada bersama-sama Bapak Ibu walaupun melalui tatap maya. Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Pak Asi Al-Saukani, Ibu Oktri Elsa Nema, Ibu Yulia, dan Ibu Sisri Melina yang sudah menginisiasi kegiatan ini dengan tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk berbagi dengan seluruh guru di Kota Solok, terutama di bawah Dinas Pendidikan Kota Solok ya.
Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Berry Devanda, sehari-hari bertugas di SMA Negeri 1 Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tahun ini dipercaya sebagai Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional yang terpilih dari lebih kurang 60.000 orang guru yang ikut pada tahun 2020 kemarin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu guru-guru di bawah Dinas Pendidikan Kota Solok untuk terus bergerak, untuk terus mengupgrade diri, untuk terus meningkatkan kompetensi diri, terutama dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena apapun yang kita lakukan sebagai guru semata-mata sebenarnya adalah untuk meningkatkan layanan kita kepada peserta didik kita di dalam kelas. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, mohon izin jika bisa saya menyampaikan bahwasanya setiap tahun Forum Ekonomi Dunia selalu melakukan riset atau studi kepada para CEO perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya selalu disurvei para CEO-nya dan ditanyakan kepada mereka seperti apa sih kompetensi, skill pekerja yang mereka butuhkan. Kalau ada orang yang melamar ke perusahaan-perusahaan besar mereka tersebut, mereka maunya pekerja yang seperti apa. Setiap sekali 5 tahun mereka melakukan survei di tahun 2015, tahun 2020, kemudian skill yang dibutuhkan pada tahun 2025. Untuk skill yang dibutuhkan pada tahun 2015, 2020, dan 2025 terdapat pergeseran ternyata Bapak Ibu, bahwasanya CEO atau yang punya perusahaan-perusahaan besar tersebut mengharapkan pekerja dengan skill yang ternyata sudah berubah. Pada tahun 2015 Bapak Ibu ada 10 skill yang dibutuhkan oleh para CEO tersebut, dan di nomor 10-nya adalah kreativitas. Nomor 1 adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Ketika ditanya pertanyaan yang sama untuk skill tahun 2020, ternyata kreativitas naik menjadi 3 besar dari skill yang paling dibutuhkan oleh para yang punya perusahaan tersebut. Sementara pemecahan masalah masih tetap menjadi yang nomor 1. Kemudian critical thinking nomor 2, yang nomor 3 adalah kreativitas. Ketika ditanyakan pertanyaan yang sama pada para CEO tersebut, apa saja skill yang dibutuhkan untuk tahun 2025, ternyata inovasi yang merupakan bagian dari kreativitas menjadi skill yang paling dibutuhkan oleh para CEO jika mereka mau menerima seorang karyawan atau pekerja atau staf yang mereka butuhkan. Selain itu juga ada keterampilan berpikir analisis, dan yang menariknya adalah para CEO perusahaan tersebut sangat membutuhkan orang-orang yang mengerti teknologi, baik kegiatan monitoring, kontrol, ataupun untuk kegiatan mendesain atau merancang program untuk perusahaan-perusahaan mereka. Bapak dan Ibu, kalau seandainya ini ditanyakan kepada elemen yang lebih kecil, taruhlah misalnya di kantor lurah atau kenagarian, saya pikir kurang lebih sama apa yang diharapkan oleh wali nagari atau Pak Lurah ketika ada seorang yang ingin bekerja di kantor lurah. Mereka sama-sama pasti ingin para stafnya, para pekerjanya punya keterampilan teknologi, punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, kemudian juga punya kreativitas untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Yang ingin saya sampaikan, kalau seandainya ada perubahan terus yang terjadi dan kebutuhan pekerjaan di masa depan juga tidak lagi sama dengan beberapa tahun yang lalu, tentu kita di dalam kelas harus menyesuaikan diri. Salah satunya yang bisa kita kerjakan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, karena memang anak-anak kita yang lahir di tahun setelah tahun 2010 atau yang biasa kita sebut dengan generasi alfa, mereka adalah anak-anak yang kita sebut sebagai digital native atau anak-anak penduduk asli dunia digital. Sementara kita yang menjadi guru saat ini adalah pendatang ke dunia mereka.
Jadi mereka adalah penduduk asli dan kita pendatang, sehingga kita terpaksa harus belajar bahasa mereka, kita terpaksa harus menyesuaikan diri karena kita pendatang, sehingga kita harus siap untuk berubah dan melakukan perubahan di dalam kelas-kelas kita. Pertanyaannya sekarang, perubahan seperti apa atau instruksi seperti apa di kelas tersebut yang efektif untuk membangun skill-skill atau kompetensi yang dibutuhkan tadi. Penelitian terbaru yang saya temukan yang ditulis oleh Dogan dan Adam pada tahun 2020, Bapak Ibu, ada praktek-praktek instruksi yang efektif yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas. Yang pertama adalah kegiatan guru dalam kelas harus mempromosikan kegiatan presentasi summary atau kesimpulan-kesimpulan kecil langsung oleh siswa. Anak-anak harus diajak untuk terbiasa mempresentasikan kesimpulan pembelajaran sesuai dengan bahasa mereka, sehingga jika ini dipraktekkan setiap hari, mereka dapat memiliki keterampilan mengkomunikasikan yang jauh semakin baik setiap hari. Praktek kedua di dalam kelas haruslah selalu mengutamakan kegiatan aktivitas pembelajaran bekerja dalam kelompok kecil. Jika kita hanya mengajar secara klasikal, ibu guru atau bapak guru berdiri di depan kelas, anak-anak mendengarkan, biasanya kurang efektif. Oleh karena itu, mari ajak anak-anak kita untuk bekerja dalam kelompok kecil dan sering melakukan hal tersebut, sehingga anak-anak yang biasanya kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas yang jumlahnya 30 orang, ketika dibagi menjadi kelompok kecil, biasanya akan ada anak-anak yang keluar potensinya. Mereka tidak malu-malu, mereka jauh lebih percaya diri ketika berbicara di kelompok kecil. Selain itu juga bekerja di kelompok kecil ini membantu mereka untuk mempraktekkan kemampuan komunikasi, berkolaborasi, dan seterusnya. Praktek instruksi yang ketiga adalah suasana kelas, pembelajaran aktivitas di kelas seharusnya membahas masalah kehidupan sehari-hari. Pastikan apa yang kita sampaikan kepada siswa itu adalah persoalan yang mereka temukan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan itu lebih bermakna, Bapak Ibu. Yang keempat, pembelajaran yang instruksi guru di kelas yang bersifat efektif itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Masalahnya sekarang project based learning yang seperti apa yang bisa membantu siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang kami sebutkan sebelumnya tadi. Bapak dan Ibu, menurut hasil riset, pembelajaran berbasis proyek yang efektif itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang berdurasi tidak lebih dari 1 minggu. Atau proyeknya proyek kecil-kecil. Proyek-proyek seperti membuat poster, kemudian proyek-proyek seperti menulis laporan, atau proyek-proyek seperti membuat video vlog untuk siswa kita adalah proyek-proyek yang diyakini jauh lebih efektif daripada proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu 1 bulan. Proyek-proyek kecil ini memungkinkan kita untuk memonitor progresnya, langsung nampak kemajuan dari siswa, sehingga kita guru juga menjadi jauh lebih bersemangat ketika bisa memonitor perkembangan proyek siswa. Yang terakhir adalah praktik siswa yang efektif tersebut adalah kita sebagai guru harus segera memberikan feedback atau kalau di zaman dulu kita memeriksa ya, mengkoreksi hasil pekerjaan siswa itu dan segera memberikan feedback kepada mereka. Bapak dan Ibu, praktek instruksi di kelas yang efektif yang kami sebutkan barusan itu sebenarnya bisa kita kejar dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah untuk meningkatkan pemahaman kita dalam mengikuti menggunakan teknologi adalah dengan mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pusat Data Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikbudristek dalam kegiatan pembatik yang setiap tahun diadakan. Pembatik ini terdiri dari 4 level 1 sampai level 4. Nah, Bapak Ibu yang sekarang sedang bersama Bapak Ibu disebut dengan sahabat rumah belajar sekarang sedang berada di pembatik level 4. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas tadi, bahwasanya
para peserta pembatik level 4 ini disebut dengan sahabat rumah belajar. Bapak dan Ibu, portal rumah belajar itu disediakan oleh Kemendikbudristek untuk membantu kita semua para guru menyediakan sumber belajar yang lebih variatif dibanding dengan pembelajaran-pembelajaran bersifat ceramah yang kita gunakan di kelas. Bapak dan Ibu, di akhir kegiatan pembatik level 4 ini nanti akan dipilih 5 orang terbaik untuk dinominasikan sebagai duta rumah belajar tahun 2021 ini. Mudah-mudahan duta rumah belajar tahun 2021 ini berasal dari Kota Solok dan di tahun besok seperti harapan Bapak Sekretaris Dinas tadi, semakin banyak guru-guru kita dari Dinas Kota Solok yang berpartisipasi. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terutama dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, kami sangat mendorong Bapak Ibu bersemangat mengikuti kegiatan ini sehingga di akhir kegiatan nanti akan banyak karya-karya yang kita harapkan dapat menjadi pilihan tertentu nanti bagi siswa kita sehingga siswa kita mendapatkan sumber belajar yang lebih variatif dan lebih beragam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi dan juga apa yang diharapkan oleh kementerian kita bahwasanya kebutuhan belajar peserta didik kita dapat terpenuhi sehingga kemerdekaan dalam belajar itu menjadi tercapai hendak. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Solok yang sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga di lain waktu kita bisa bertatap muka dan bisa mendiskusikan, berkolaborasi lebih banyak tentang usaha kita meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendidikan melalui guru-guru hebat bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas kepada siswa peserta didik. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan workshop pembelajaran berbasis TIK bersama sahabat rumah belajar tahun 2021 pagi hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bang Hiblis selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, kemudian kepada Ibu Diana selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Bapak Firdaus selaku Kasih Pendidik dan Tenaga Pendidikan atas kerjasamanya memfasilitasi kegiatan kami hari ini. Seterusnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai pembicara. Iya, pemaparan nanti. Oke. Iya, sebagai acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kami para sahabat rumah belajar Kota Solok tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Saukani. Dipersilakan. Oke, Pak, terima kasih Bapak Ibu. Ini apa yang terkendala? Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam ruang dinas Aula Pendidikan Kota Solok dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam ruang virtual Zoom meeting kita. Saya di sini kami akan perkenalkan diri dulu ya dan perjalanan dalam ikut lomba ini dari level 1 sampai level 4. Jadi nanti giliran semuanya. Nanti akan menceritakan pengalaman. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ashiko Gani atau saya di SMK 1 dipanggil dengan Sensei karena saya mengajar bahasa Jepang. Dan saat ini juga saya mengajar untuk produktif pada jurusan seni broadcasting dan film. Nah, siswa-siswa saya di jurusan broadcasting dan film. Jadi memang operator kamera yang saya libatkan untuk kegiatan hari ini. Kemudian
Saya juga di SMK 1 sebagai pembina OSIS dan juga pengajar khusus untuk mata pelajaran editing. Jadi produksi setelah mereka syuting ya diedit bagikan di dalam video film gitu. Nah ini saya yang saya ajarkan atau yang saya hapus ya saya. Kemudian selanjutnya perjalanan di dalam pembatik. Untuk pembatik sendiri tahun ini adalah tahun keempat saya. Saya dari 2018 sudah ikut, gagal di level 1, nggak lolos, nggak lulus, ya kurang persiapan. Kemudian di tahun 2019 saya mencapai ke level 3, tetapi tidak masuk ke 30 besar di level 4. Jadi saya sudah pegang sertifikat sampai level 3. Kemudian di tahun 2020 saya sudah masuk di 30 besar sama dengan Pak Beri, gitu ya. Tapi tidak lolos ke 5 besar. Nah tahun ini saya ikut lagi lolos ke 30 besar dan ada teman saya akhirnya di Kota Solo. Tahun lalu saya di Kota Solo itu hanya bertiga, ada dari SLB saya SMK 1, kemudian dari SLB Kota Solo, sama dari SMK 1-nya berdua, bertiga kami dari Kota Solo, dan belum ada yang di bawah Dinas Pendidikan Kota Solo. Nah tahun ini akhirnya saya punya teman dari di bawah Dinas Pendidikan Kota Solo, akhirnya kami berkolaborasi mengadakan kegiatan ini dan didukung oleh Ibu Kadis. Jadi alhamdulillah support Ibu Kadis semuanya untuk Bapak Ibu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Solo yang bisa menyemangati, artinya memfasilitasi kami dan juga bisa memberikan ilmu baru atau pengalaman baru atau juga kepada Bapak Ibu nanti yang tahun depan ikut pembatik akan kami bantu dengan membekali diri dengan cara ya kita akan nanti seperti dari kata Pak Ambe membuat pembelajaran karena dalam pembelajaran itu hanya dengan video, pembelajaran, ya ujian, ya artinya kita menguasai modul gitu ya, dan itu aja. Nah yang terakhir di level 4 ini kita bersosialisasi, artinya berbagi apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dapatkan harus kami bagi sebanyak. Nah itulah akhirnya kami minta dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Solo untuk didukung bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian perjalanannya kalau dari level 1 ke level 4 itu gampang Bapak. Level 1 itu hanya baca modul aja dulu. Baca modul, kemudian ujian. Sudah jadi aja. Nanti keluar pengumumannya, ujiannya dari pokoknya pakai KKM-nya 75. Nah, tercapai untuk nilai KKM 75, kita lolos level 1 dan diberikan sertifikat pelatihan 35 JP dari Kementerian langsung Bapak Ibu. Ya, gitu. Kemudian setelah punya sertifikat level 1 kita bisa lanjut ke level 2. Jadi syaratnya kita lulus dari 1 ada level 4. Nah level 2 inilah kita baru membuat video pembelajaran. Video pembelajarannya apa? Yaitu video pembelajaran yang kita pakai langsung untuk diklasikan pelajaran kita. Tidak boleh pelajaran lain. Kita melakukannya apa? Dalam mayoritas ini sebagai guru kelas. Nah, jadi novel apa yang dikuasai mengajarkan apa video tersebut layak di jadi, nah kami di sini akan mencoba membekali diri Bapak Ibu dari membuatkan belajar aja dari handphone. Ya, nggak perlu install aplikasi, yang penting ada pakai data.
Karena nggak mungkin lagi sekarang ada yang nontonnya pakai pulsa ya, pasti nontonnya pakai WA. Jadi pasti itu pakai data, bukan pulsanya. Jadi hanya syaratnya pakai data. Jadi kita bisa langsung membuat media, kita share ke siswa dan sekarang sudah tatap muka ya Pak ya. Pak SD semua sudah tatap muka Pak ya. Nah, kan ada juga yang sebenarnya dia orang tuanya di rumah tahu ada tugas nih anaknya di rumah ya kan masih dalam WA juga itu Ibu ya siswa di bawah kelas itu masih ada grup WA-nya ya. Nah, kenapa enggak kita share materinya, share pembahasannya itu menarik dilihat nggak hanya dengan pesan WA itu ya, ada gambar, ada tugas nih gitu ya. Nah, jadi nanti kadang orang tua juga beranggapan kalau saya gambar-gambar lah Bu, berat kami nggak bisa download lagi, nggak bisa simpan, ada caranya Bapak Ibu. Jadi gambar itu yang menarik kesannya tapi tidak memboroskan data. Nah, jadi kenapa enggak menggunakan teknologi yang ada di genggaman. Di kelas sampai SD pun bisa dimulai perkenalkan dengan teknologi yang ada. Ya seperti handphone, karena sekarang anak-anak di sekolah tidak pakai handphone, tapi di rumah pasti kasih handphone orang tua. Ya supaya tenang orang tuanya bisa kerja. Ya mungkin itu juga yang kita alami. Ya udah kamu masak nih handphone main aja, ya kan seperti itu ya. Nah kenapa enggak handphone yang digunakan itu bisa digunakan untuk pembelajaran tidak hanya nonton YouTube, ya karena kita nggak terkontrol YouTube-nya apa yang ditonton, karena semua sekarang bebas Bapak Ibu. Kenapa enggak yang ditonton itu adalah pelajaran yang Bapak Ibu, kemudian dia bermanfaat, bermanfaat ya. Besok itu mungkin video apa lagi ya? Nah, kemudian untuk dia bermanfaat, tugas kami hanya berbagi-bagi seperti itu. Diundang, sosialisasi apa yang kita punya dan dapat berbagi supaya orang bisa memanfaatkan juga dari apa yang kami sosialisasikan. Mungkin itu yang pengenalan diri saya. Tapi masih dulu. Bapak Ibu. Hilang dulu. Bilang cicil lah, hilang dulu. Untuk acara pembukaan. Nah, mungkin nanti setelah kami dapat berkenalan secara lebih sedikit, kita akan menginformasikan teknis dalam pelaksanaan workshop kita secara daring nanti. Mungkin untuk yang kedua Ibu Yulia dulu. Silakan Ibu Yulia. Oh, aja lu hilang baru. Baik, Ada hari hilang baru. Sudah perkenalkan, nama saya Ibu Iya saja. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Kota Solo dan saya bergerak baru di sana baru 2,5 tahun. Jadi saya terima di SMP 2 Kota Solo itu CPNS 19 sama dengan Bapak. Saya ikut membatik ini mungkin perjalanannya tidak sepanjang Pak Saukani Sensei ya. Saya ikut ini motivasi awalnya adalah kemarin saya dapat undangan workshop di Bogor itu mengenai pembuatan video materi pembelajaran yang diadakan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah, di sana saya bertemu dengan berbagai guru hebat di seluruh Indonesia yang diundang ke sana. Dan di sana saya tahu bahwa ternyata saya ini ketinggalan. Banyak sekali saya ketinggalan. Mulai dari belajar ID-nya, lalu kegiatan pembatiknya, kemudian berbanyak lagi ternyata kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari sana saya pengen tahu apa itu pembatik, saya searching, kemudian saya cari di Google bagaimana cara mendaftarnya, dan kebetulan di bulan Maret itu pendaftarannya dibuka. Nah, ketika itu saya mendaftar, diikuti, saya tidak berekspektasi sejauh ini, saya berharapnya cuma sampai level 3 aja selesai, saya tidak mau level 4 gitu awalnya. Nah, di level 1 itu terbilang mudah Bapak Ibu, karena kita cuma membaca
kemudian memahami isinya, ikut ujiannya, nanti juga ada remedialnya ya Pak ya. Nah, dapat kita selesaikan semua, kita dapat sertifikat 32 JP. Dan itu diakui Bapak Ibu, untuk angka kredit itu sangat diakui, yang ngeluarin kementerian Bapak Ibu. Kemudian ternyata saya lulus, lanjut saya ke level 2. Di level 2 saya tugasnya adalah membuat video pembelajaran. Sebelumnya saya sudah ikut beberapa lomba pembuatan video pembelajaran. Salah satunya adalah lomba yang diadakan oleh SMP Sumatera Barat tahun lalu. Itu ada lomba pembuatan video pembelajaran SD, SMP, SMA. Dan di sana saya juara 2. Di sana saya ambil PD-nya. Bisa dong saya buat video, berarti video saya lumayan bagus. Jadi kemudian saya ikut sayembara video GTK Digas. Sekarang juga ada Bapak Ibu sayembara tersebut. Tahun ini juga ada pengumumannya tanggal 10. Maaf sedikit melenceng, cuman ini motivasinya. Nah dari sana saya masuk finalis. Nah dari sana juga saya berani ikut pembatik level 2. Nah dari modulnya saya juga belajar, saya perbaiki video sebelumnya itu apa saja yang kurang di saya. Jadi video saya itu apa yang kurang. Nah saya upload dan ternyata saya lulus di level 2, dapat lagi sertifikat 32 JP. Ketagihan lanjut ke level 3, dan di level 3 itu tugasnya adalah video pembelajaran interaktif. Saya selesaikan pakai cara sederhananya saya, malah mungkin berbeda dengan yang diajarkan di sana, cuman saya pakai yang sederhana yang saya buat. Makanya saya pikir saya tidak akan lolos ke level 4. Dan ternyata saya lolos, dan hari ini saya berbagi di sini. Jadi saya tidak sepanjang perjalanan Bapak Saukani mungkin yang 4 tahun berturut-turut ikut kegiatan pembatik. Nah mungkin harapannya ini yang dari sini yang saya dapatkan adalah bahwa kita memang benar-benar harus belajar Bapak Ibu, karena memang seperti yang Bapak Beri katakan tadi, kita adalah pendatang di generasi yang kita ajar. Mereka lahir di generasi alfa yang benar-benar hidup di zaman teknologi. Sedangkan saya sendiri itu lahir di generasi TV masih hitam putih. Dan masuk, jadi terbilang kita juga masih pendatang ke generasi yang kita ajar di sekolah. Karena itu saya yakin kita harus tetap selalu belajar. Dan salah satu cara belajarnya adalah dengan kegiatan pembatik ini. Setelah saya cari berbagai hal tentang kegiatan pembatik ini, ternyata kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi kita, tapi juga membuka secara nasional, Bapak Ibu. Kita punya teman dari berbagai daerah, dan itu nanti ada efeknya dengan semangat jual semangat kita lulus turun. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang punya semangat tinggi, kita jadi up. Yang namanya hidup pasti ada naik turun ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Sisi yang akan memperkenalkan diri. Bawa casannya ada. Soalnya kalau ini mati nanti. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya tidak langsung. Terima kasih Bu Ilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Sisri Melina, biasa dipanggil di sekolah itu Bu Rosmi. Saya mengajar di TK Negeri Bumina. Mungkin ada yang kenal? Untuk sharing pengalaman mikrofon is mute. Bab 6 ada iringan tari tradisional yang hanya jenis musik iringan. Bawahnya bikin iringan tari tradisional adalah laptop menggunakan internet semuanya untuk bisa musik yang mengiringi. Dan saya juga begitu pada saat mengawali pelatihan ini itu dimulai pada Juli 2020. Maret kita udah mulai pembahasan di 2020. Ya, musik yang mengiringi. Saya dapat bagi informasi dari teman, saya coba
coba musik yang mengiringi tari satu, alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan Bu Yulia sama Pak Salvani, sehingga membuat tari kita hanya literasi saja. Jadi di level 1 itu literasi TIK, jadi tidak ada yang tidak akan lulus karena kalau hingga literasi kan membuat kita tari diminta untuk membaca modul, kemudian nanti ada menjadi teknik lebih juga hidup, melalui handphone itu semuanya. Jadi tidak ada yang sulit menjadi karena handphone kita lebih semua hidup sudah aktif gitu dan sebagai pengguna dan aktif berwarna handphone. Jadi alhamdulillah naik ke level 2 di saat akhir ditampilkan. tahun. Saya langsung masuk ke level 2, saya ikut karena udah lulus kita langsung naik level gitu. Belum terbayang untuk menjadi duta atau apa itu belum terbayang. Saat ditampilkan. Harapannya masih mendapatkan ilmu, ikut pelatihan, dapat sertifikat seperti itu. Karena kan kalau kita dulu kan Jadi musik yang mengiringi tari sehingga buat tarian menjadi lebih hidup dan berwarna saat ditampilkan. Ikut pelatihan di luar karena dibatasi. Jadi mau tidak mau memang mencari melalui internet gitu, mana yang platform yang membuka pelatihan. Nah setelah lulus di level 2, saya lihat dibuka lagi untuk level 3, saya masuk itu di tahun 2021. Di awal 2021 saya ikut di level 3, seperti yang disampaikan Bu Yulia tadi, kita ada tugas. Kemudian untuk level 4 ternyata kita tidak bisa ikut mendaftar sendiri. Ternyata untuk level 4 itu dipilih 30 orang per provinsi dari nilai yang level 3-nya yang terbaik seperti itu. Jadi itulah kami yang berempat, alhamdulillah melalui proses karena mau tidak mau memang harus belajar seperti itu. Karena walaupun kita sebagai guru, walaupun kita sudah mengajar, tetapi kita tetap belajar seperti itu. Jadi harapan kami juga di sini bisa berbagi bersama Ibu untuk bisa semangat lagi seperti itu. Walaupun kita sudah tatap muka, setidaknya kita bisa menggunakan video pembelajaran nanti sebagai output kegiatan ini bisa kita manfaatkan di kelas. Walaupun sebenarnya lebih efektifnya pada saat kita daring dengan anak. Tapi tidak menjadi salah kalau sebenarnya kita masih menggunakannya di kelas. Jadi kita bisa menggunakan media audiovisual seperti itu kan ya. Dan juga seperti yang disampaikan Bapak Amir tadi, Pak Ut juga menyampaikan selama ini kita kan hanya men-searching materi dari video orang di YouTube. Nah sekarang kalau bisa kita yang membuat materi tersebut sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan di sekolah, itu yang bisa kita angkat menjadi sebuah video pembelajaran. Nah jadi kan secara tidak langsung kita sudah mengajak anak untuk bisa aktif gitu dengan pembelajaran. Itu chatnya apa isinya, Pak? Harapan kami berharap Bapak Ibu maupun yang di sini maupun yang secara virtual bisa kita bersama-sama berbagi dari pengalaman Ibu yang sudah ada dan juga nanti pengalaman kami, kita sama-sama semoga bisa menghasilkan suatu kemampuan yang lebih dari yang sekarang menjadi lebih meningkatkan kemampuan TIK kita sebagai ibu. Saja Ibu. Berikutnya mungkin bisa di skip saja Bapak Salvani. Kita lanjut kepada satu penyampaian lagi, yaitu teknisnya bagaimana kegiatan kita selama beberapa hari ke depan untuk mengikuti workshop ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Salvani untuk menyampaikan pesan. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Kita share aja, yang di rumah juga bisa, yang di penjuru juga bisa untuk melihat. Dibuka dari sini gimana Pak? Boleh Bu, kita dulu. Bentar. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakannya secara daring, dimulai jam 1 siang, mulai hari Senin. Ya, mulai hari Senin jam 1 siang, ya, kita akan satu lagi Bu, itu Bu. Oh iya. Ntar, tunggu belum saya masukin Zoom Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang virtual di Zoom, ya, itu sudah ada tampil di layar.
Kita mulainya dari hari Senin. Kita ambil 2 hari aja ya, Bapak. Setuju? Setuju? 2 hari kita masuk Zoom, tapi penugasannya sampai tanggal 20 baru. Sepakat ya? Ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah juga sepakat ya. Nah, kita mulai dari Senin jam 1 sampai dengan jam 16 maksimal, paling nanti jam 15 kita usahakan sudah selesai. Bapak Ibu. Nah, apa aja materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu akun belajar ID. Di dalam ruangan ini ada yang belum mengaktifkan, Bapak Ibu? Atau ada yang belum tahu akunnya? Ada. Sudah. Atau kalau Bapak Ibu yang belum tahu, kayak Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, yang ada di sekolah atau di rumah, tumi operator dapoliknya. Kemudian minta akun dan passwordnya. Password pertama itu. Jadi kalau kita sudah mengaktifkan, password itu nanti nggak bisa digunakan lagi. Artinya password yang sudah kita ganti. Nah, password itu yang harus kita ingat, yang kita ganti itu. Karena nanti kalau lupa, itu prosesnya panjang. Berapa harus lapor dulu ke kementeriannya, nanti di reset lebih lama. Jadi panjang prosesnya. Jadi sebaiknya waktu mengganti password itu ingatlah hal yang paling mudah, samakan dengan password email yang lain, yang apa gitu ya. Jadi sama gitu. Biasanya password yang aku belajar sama dengan password. Jadi seperti itu. Nah, jadi biar gampang untuk mengingat. Karena kalau udah lupa, itu proses panjang meriset panjang prosesnya untuk meriset password lagi. Nah, setelah kita punya aktif akun belajar ID, nah kita kan nanti mau buat video pembelajaran sama video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita akan mendaftar di Canva. Canva itu Ibu nggak perlu download ya, hanya online. Ya. Nah, yang waktu kita mendaftar di Canva, pertama akun belajar ID harus mendaftar. Nah, Bapak Ibu di sini ada ruangan ini ada yang PS, ada, oke baik. Kalau Tetap Bapak ada Ibu kok, yang tetap belum, ada punya. Asal di Dapodik tetap punya kok. oh gitu, baik. Nah, jadi kalau akun belajar dari semua yang belum anak juga akan dijadikan. Nah, untuk mendaftar di akun Canva Edu, kita dianjurkan mengupload, berarti Bapak Ibu harus men-scan SKKN-nya atau sertifikat pendidik. Itu yang akan lebih cepat. Kalaupun nggak punya SKBBM, gitu. Jadi dari 3 itu salah satunya aja Bapak Ibu. Nah, kalau SKBBM jangan lupa nanti ditandai dulu bagian namanya Ibu, diwarnai pakai stabilo baru di scan. Ya. Nah, kalau SKBBM nanti kita harus kesana Bapak Ibu. Mungkin butuh berapa hari langsung diverifikasi. Tapi kalau yang SKCPNS atau sertifikat pendidik, biasanya kalau kita verifikasi hari ini, besok sudah diverifikasi dan itu sudah disetujui kita menggunakan Canva Edu. Nah, kenapa Canva Edu? Canva yang lain boleh sensei boleh, tapi Canva itu akan terbuka semua fiturnya, dan itu fitur itu adalah yang berhubungan dengan pendidikan semuanya. Tapi kalau yang Edu Canva yang lainnya umum Bapak Ibu, nggak ada yang menjurus ke pendidikan. Gitu. Nah, kemudian untuk di hari kedua Selasa, nah itu kita akan membuat video pembelajaran dengan handphone Bapak Ibu, cukup dengan handphone. Ya, diedit dengan handphone gitu. Ya, kemudian nanti di-share lagi dengan handphone. Pokoknya di tangan Ibu aja, nggak perlu Bapak Ibu buka laptop, nggak perlu buka komputer gitu kan. Dengan handphone. Hal-hal yang paling sederhana dan paling gampang yang ada di genggaman Bapak Ibu aja. Seperti itu. Oke, kemudian ada materi lagi nanti kita akan berikan diskusinya, dan penugasannya itu sampai dengan tanggal 20 hanya 2 itu aja Ibu. 1 media yang dibuat dengan Canva, 1 video. Cuma 2 itu aja, batasnya sampai tanggal 20 nanti. Ya. Berat nggak kira-kira Ibu? Berat nggak nih? Berat kalau untuk syuting sensei. Buat video namanya buat video pasti syuting kan, bagi sendiri kan. Ya benar, kalau sekarang sama ini Bapak Ibu memahami buat video itu sulit, ya harus ada kamera seperti ini, harus ada ini. Iya memang benar Bapak, tripod, iya benar memang kalau yang seperti itu kalau Bapak Ibu memikirkan ya ribet buat video Bu.
Ya, tapi yang hal-hal alat-alat seperti ini itu adalah video profesional. Ya. Nah, bagaimana dengan handphone kita bisa membuat videonya tetap dengan profesional, ya, dan kualitas yang lebih bagus. Nah, di sini kita akan menjelaskannya nanti. Betul. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya yang di ruang Zoom virtual juga seperti itu. Jadi kita akan membuat tugasnya hanya dua. Buat media satu. Media itu artinya boleh foto ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti apa yang bisa kita manfaatkan dari kantor itu yang kita membuat ya. Nah, kemudian buat video pembelajaran satu. Nah, dari sekarang Bapak Ibu mungkin bisa merancang. Saya kayaknya ada buat video loh satu yang di kelas saya. Apel yang paling ringan atau apel yang akan diajarkan di produksi langsung. Nah, apalagi sekarang lagi ada event untuk Solo dari PGRI lomba video pembelajaran. Kenapa enggak video tugas ibu yang ibu kirimkan kemari ke kami, ya. Kemudian ibu kirimkan juga lagi untuk lombanya, ya kan? Siapa tahu rezekinya double ya kan? Yang dari sini kegiatan ini otomatis dengan ibu melengkapi tugas, ibu akan diterbitkan sertifikat 32 JP-nya oleh Dinas Pendidikan Kota Solo. Jadi akan diberikan sertifikat Bapak Ibu bagi yang menyelesaikan workshop, artinya tugas-tugasnya diselesaikan. Dan apabila tugas-tugasnya tidak diselesaikan, ya mohon maaf, mohon maaf, sertifikat 32 JP-nya nggak terpenuhi Bapak Ibu. Ya 32 jamnya nggak terpenuhi gitu. Jadi mohon maaf, itu pesannya Pak Firdaus, Pak Amri, dan Ibu Kadis. Jadi kalau tidak melengkapi tugasnya berarti tidak bisa diterbitkan sertifikat. Jadi ya Bapak Ibu ya, sepakat ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, berarti kita akan melaksanakannya mulai hari Senin dan Selasa secara daring. Nah, berarti 2 hari ini Bapak Ibu, Sabtu dan Minggu, informasikanlah kepada teman-teman gurunya lain-lainnya di sekolah, ya, atau tetangga yang lainnya guru yang masih di bawah naungan Dinas Kota Solo, dan mulai PAUD, SD dan SMP, MTS atau MI, ya gitu. Jadi informasikan supaya lebih banyak lagi yang mendapat ilmu baru berbagi dari kita. Jadi nanti kita akan lihat. Jadi pengumpulan videonya nanti semuanya bisa melihat. Si ibu dari SD ini buat materi ini kayak gini. Siapa tahu Bapak Ibu dari seluruh sekolah di sini berbagi aja materinya. Misalnya sama-sama kelas 10, ibu materi apa kalau dalam SD? Tema ya. Bu tema ini ya, ini tema dia. Apalagi kalau misalnya dalam satu KKG ya, kelompok kerja guru, dapatlah satu video dengan tema yang untuk kelas 10 yang bisa dimanfaatkan di dalam KKG-nya ini Bu. Ya, jadi nggak perlu lagi nanti cari videonya di YouTube, atau bisa dari YouTube. Pertamanya 5 menit pertama dia dilihat video pembelajaran. Ya, 1 jam berikutnya nggak lagi video yang itu yang dilihatnya gitu. Ya, jadi kita tinggal berkoordinasi aja mungkin dengan ada dalam satu. Ini kan khusus Kota Solo Bu. Jadi kakaknya berarti kan di dalam Kota Solo gitu. Jadi tinggal bagi-bagi aja. Bukan ini ya, ini ya, ini ya, ini ya. Akhirnya dikumpulin kan bisa dipakai Bapak Ibu. Gitu, seperti itu. Mungkin itu teknis yang kami sampaikan, dan ini juga sudah disetujui oleh Pak Amri dan Ibu Kadis, seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya mempersilakan Bu Elsa untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan Ibu. Dari virtual juga. Enggak ada pertanyaan. Dari virtual. Sepuluh. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerita dari SD 12 Mataram. Di sini tadi kan Bapak bilangnya gini, hanya dari SD berkelas. Ada di sini ada namanya rumah apel, ada yang PAI atau PJK. Apakah PAI sama PJK ini saya ikut dengan? Boleh. Terima kasih. Ada mix atau ya, ada mix. Pakai mic itu aja. Ya, baik Bapak, Ibu, maaf.
Jadi tadi kan yang diundang di sini kan hanya yang perwakilan dari SD, sedangkan peserta kita kan ada sampai SMP. Nah, berarti kan mapel. Jadi kalau Bapak Ibu yang SD yang sebagai guru kelas, tapi ada juga yang mapel guru khusus ya, guru agama atau PJOK kan itu boleh, semuanya boleh. Guru BK-nya juga boleh. Halo, Nah, 1 2 tes. guru BK-nya boleh ya Bapak Ibu ya, diinformasikan di. Nah, jadi kami juga dari kemarin sudah bergabung grup menanyakan, ada juga yang menanyakan ada teman saya mau ikut tapi dari sekolahnya dibatasi hanya 5. Tapi kan tadi suratnya kan sudah dijelaskan 1 tes, 1 2 tes, tes 1 2 masuk. sekolah wajib ikut, nggak boleh nggak ada yang ikut, gitu kan? Kalau ada lebih dari 5, ya silakan. Karena di sini kan pengembangan diri dibuka seluas-luasnya oleh Ibu Kadis, yang mau satu sekolah ikut semuanya silakan. Karena kita jadwalnya tidak mengganggu PPM. Jam 1 sampai jam 4 itu harapan Ibu Kadis. Ya, maksimalnya sampai jam 4. Ya, jadi nanti pelaksanaannya jam 3 mungkin sudah selesai. Ya, gitu. Nah, jadi seperti itu ya Ibu. Ya. Ada yang lain Ibu, Bapak? Ada? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita beri kesempatan. Jadi virtual kalau ada yang resen. Oh, dari Zoom dari Bapak Ibu yang diikut di virtual ada pertanyaan Ibu? Bu Nuryanti. Bu Nuryanti mungkin di saya dinyalakan itu mute speakernya dibuatnya kan. Oh, gitu. Ya. Ya, mungkin silakan Ibu Nuryanti yang dari rumah dipersilakan. Iya, sudah matikan speakernya. Mohon matikan speakernya Bu Ilya. Ya lah, nggak apa-apa ya dapat Dimati itu dikumpulkan Pak Diur. Jika ingin bertanya, Ibu mengangkat tangan atau raise hand. Apa nih pertanyaan sepertinya? Udah tadi. Ibu Nuryanti bisa dengar suara saya? Ibu Nuryanti SPD. Halo, Assalamualaikum Bu Jang. Apakah bisa dengar suara kami yang ada di dalam ruangan ini? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lewati, mungkin ibunya ini. Virgonita SPD. Ini ibu atau bapak, mohon maaf kalau tangan dibuka. Silakan ibu atau bapak, Ibu Virgonita SPD jika ada yang bertanya langsung. Jangan lupa di-unmute dulu mikrofonnya, kemudian silakan bertanya Ibu. Ibu Virgonita. Atau di kolom chatnya ada Bu? Coba dicek Bu kolom chatnya. Kolom chatnya belum. Tidak. Tidak ada. Oh, nggak ada. Silakan. Suara tak terdengar. Ditinggal pergi kayaknya Pak. Ditinggal pergi gitu. Baik, Ibu yang lain mungkin ingin langsung bertanya silakan. Dihidupkan mikrofon di device-nya. Di-unmute dulu mikrofonnya. Kalau mungkin iya Kak benar Bu. Yang waktu itu harus Ini dimatikan. kalau nyala di situ harus. Oh gitu. Ulangi lagi Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu kepada Ulangi aja. Diulangi aja. Oh iya, ada di belakang tolong. Itu. Diulangi aja, siapa tahu ada. Di sini di Waalaikumsalam. Ini Biasanya kan harus dirasa ya Pak. Kemudian sekolah kami, saya berada di SD 21 Dorong. Kemudian sekolah kami sedang akreditasi sekolah. Ini tim penilainya hari Senin ke Selasa kita. Ya. Oke. Itu bagaimana kami Pak? Oke, baik.
Sudah Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi kegiatan kita ini kalau Ibu tidak bisa langsung ikut dengan Zoom, ya, Ibu bisa nanti lihat rekamannya atau streamingnya di YouTube. Kita akan membuat streamingnya, Ibu. Jadi benar-benar kita manfaatkan teknologi. Jadi Bapak Ibu nanti, gitu ya. Oh, nggak bisa ikut nih sekarang sampai jam 4 nanti ada penilaian sekolah, verifikasi sekolah. Malamnya itu sambil ini, materi hari ini apa? Jadi mungkin Ibu bisa mengikutinya dengan lihat streamingnya langsung praktek atau Ibu juga nanti bisa melihat rekaman Zoom-nya akan dilanjutkan. Ya, jadi tidak akan mengganggu, makanya seperti yang saya bilang kita kegiatannya 2 hari dan di 2 hari dilatih, kemudian kita ada waktunya sampai tanggal 20 menyelesaikan tugasnya. Jadi di saat 2 hari mungkin Bapak Ibu nggak bisa hadir sama sekali dan ruang dulu, berarti bisa mengikuti kegiatan dari rekaman ya mereka. Nah, jadi nanti absennya ada Bapak Ibu 2 hari itu. Yang ikut kegiatan langsung sama yang ikutnya melalui Zoom, itu kan nanti ketahuan Bapak Ibu. Yang ikut pada langsung kan nanti absennya. Yang isinya malam atau bisa kan kelihatan dari jamnya ya Bapak Ibu ya. Bisa, jadi absennya tetap diambil isi, Bapak Ibu isi ya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang di dalam ruang virtual, ada lagi di ruang Zoom. Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Tidak ada, itu kita beri kesempatan untuk Ibu Elsa yang pada Ibu, silakan Bu. Ya, awalnya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mengajar di Solo, Solo. Saya jurusannya mengajar di desain pembangunan dan informasi bangunan. Ini namanya sekarang kalau dulu bangunan, kalau sekarang itu namanya pembangunan dan pembangunan. Saya juga itu gambar arsitek ya. Saya mengikuti pembatik ini baru pertama kali, dan saya juga agak kaget juga nih perlu ada kegiatan sosialisasi seperti memang juga. Tapi tipsnya Bapak Ibu supaya semangat, kita kerjakan saja tugasnya tetap dikerjakan, supaya kerjanya tugasnya itu hanya mengikuti syarat yang disampaikan di pembatik itu. Jadi tugasnya tidak susah amat Bu. Jadi kalau misalnya nanti membuat video, kalau Bapak Ibu tidak punya kamera seperti ini, kita bisa menggunakan kamera handphone kita. Seharusnya selfie aja atau pakai tripod. Halo, tolong mic suaranya dimatikan Bu. Ya seperti yang saya ini, yang murah meriah. Suaranya tidak jelas Bu. Bisa tidak suaranya lebih dulu. Suaranya tidak kali. Suaranya tidak jelas. Suara tidak jelas dan hingga tidak bagus didengarkannya. Semuanya benar. Meriah ini ya stabil. Insyaallah nggak kalah dengan kamera yang mahal ini ya, Ibu. Baik, mungkin apa ya yang mau disampaikan lagi? Perjalanan pembatiknya. Perjalanan pembatik ya itu tadi saya ikut pembatik ini kan informasinya juga dari teman kan. Yuk kita ikut pembatik kan seperti itu. Oh iya ikutan aja. Terus ikut level 1, kerjakan tugas, lolos level 2, kerjakan tugas lagi, lolos level 3, terus kemarin
ada workshopnya juga di Padang, kerjakan lagi tugas, tahunya lolos juga ke 30 besar. Saya juga kaget sama sensei, kita harus melakukan ini nih, berbagi katanya ke sekolah-sekolah. Iya ya, kita jalani saja Bapak Ibu. Itu namanya juga kita belajar. Mungkin ada masanya kita berdiri sebelum kita berdiri di depan siswa, ada masanya kita berdiri di depan rekan-rekan sesama guru. Seperti sekarang ini. Ya, kalau masalah tugas-tugas batik sebenarnya tidak sulit. Tadi sudah saya sampaikan tidak sulit. Yang penting kita mengerjakannya itu dengan hati senang, happy, kemudian baca aturannya, seperti aturan itu, aturannya ya udah dikerjakan saja. Semuanya enjoy. Jadi tugas, kalau misalkan ada tugas video, ya tugasnya itu tadi yang video, kemudian nanti yang tugas metodenya adalah membuat media interaktif. Nah, kalau videonya ya kita gunakan saja dengan HP. Rata-rata kan kita sudah punya HP Android. Nah, kita bisa gunakan HP kita masing-masing. Proses editingnya nanti bisa diajarkan dengan HP juga. Tidak perlu dengan laptop. Kalau misalnya saya tidak punya laptop, Bu, atau laptop saya masih yang jadul, pakai handphone juga bisa kita editing video. Jadi mungkin nanti pas hari Senin atau hari Selasa ada nanti pematerinya memberikan editing video di handphone. Ya, tidak perlu di laptop. Kalau sensei biasanya dia editing videonya dengan laptop, karena inilah jurusannya broadcast ya. Tapi kalau kita udah di handphone saja. Namanya nanti adalah aplikasi KineMaster misalnya, yang dipakai umum, itu sudah umum sekali dipakai. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah lihat aplikasi itu, sudah pernah coba? Sudah. Nah, sudah ada, berarti sudah nanti tinggal melancarkannya saja. Kalau mungkin sudah ada juga yang menggunakannya ya Bapak Ibu. Upaya mereka balik dah jale sorry dulu ha. Dah jale sorry bu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada absen. Jadi saya share Ibu WA grup bisa. Suaranya kurang jelas terdengar, kemudian Alhamdulillah pertemuan pertama kita melalui kegiatan pembukaan acara secara resmi tadi telah selesai. Ada sedikit ulasan dari kami untuk mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa pada hari Senin nanti tanggal 9 November 2021 kita akan mulai kegiatan workshopnya, kemudian dilanjutkan dengan hari Selasa, materi, dan hari Rabu itu pertemuan terakhir, dan pengumpulan tugas nanti pada tanggal 20 November 2021. Insya Allah selagi Ibu bisa mengikuti materinya baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube nanti, kalau terkendala dengan kegiatan sehari-hari di sekolah, insya Allah kita akan bisa menghasilkan produk berupa media dan video pembelajaran. Jadi santai saja Bu, tidak usah tegang, karena kegiatannya juga tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu memang memang jadi Ibu Rosa. Tidak terabsen bahwa kegiatan ini tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan hari ini, untuk Bapak Ibu yang ada di aula pendidikan itu sudah mengisi daftar hadir, dan bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom ini, kami akan share link daftar hadirnya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, jadwal kegiatan kita berikutnya akan bisa nanti melalui WA group. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, bisa menghubungi salah satu atau temannya, bisa juga untuk bisa tergabung melalui grup, karena nanti semua informasi akan disampaikan melalui WA group kita. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, karena sudah tidak ada lagi keraguan dari Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kami sebagai pelaksana kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi Ibu untuk datang pada pertemuan hari ini. Baik Bapak Ibu yang berada di ketua juga sudah menyediakan waktunya untuk bisa menyampaikan kegiatan hari ini.
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan aula, boleh kami minta dokumentasinya untuk foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di aula. Untuk yang berada di ketua boleh juga Assalamualaikum. Bapak Ibu yang berada di masjid baik di sekolah maupun di ruang kelas atau di mana, boleh diaktifkan videonya Bu, karena kami mau mengajak Ibu foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum aktif videonya, mohon diaktifkan. Dan Bapak Ibu yang berada di aula, boleh Ibu silakan kita foto bersama sebentar sebelum Bapak Ibu meninggalkan aula. Sini Pak. Ya boleh. Karena hari ini spesial untuk pembukaan hanya dihadiri oleh Bapak Ibu dari jenjang sekolah dasar luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu yang di ruangan Zoom meeting, boleh silakan mengaktifkan videonya dan standby dengan pose-nya karena kita mau foto bersama. Sebelum ketua kita yang melakukan dulu ya Pak. Ya. Mau virtual dulu foto bersamanya atau yang Di sini langsung. sini aja? Siapa yang bencar? Boleh Bu diatur ya. Silakan Bu Bapak Ibu. Boleh ada juga yang di bagian semua maksudnya. Wah ini guru sekolah dasar semangat semua ini. Kita atur ya, mungkin kayaknya yang SLB dulu. Nah di belakangnya kan bisa tuh, nah di samping di sini nanti di bawah juga bisa. Oke, baik. Nah, yang ibu yang berdiri, mungkin berdirinya belakang ibu biar bisa ini. Nah, Kita ke belakang Bu. oke, baik. Belakang meja, belakang meja. Virtual ya. Nah, coba, oke. Nah, yang ibu mundur lagi Bu, rapat ke mejanya. Nah, silakan Bu. Nah, oke, muat ya. Oke, sebentar. Oke, coba yang ibu SMT. Ya, pas kursinya gambar. Nah, yang bapak-bapaknya, ya bawaannya berapa nih? Bertiga jelas, ya udah, kita kan di depan aja Pak. Kita di depan aja. Begini aja. Bisa lewat dulu. Apa bayar pajak? Banyak kan itu. Pajak minyo. Iya. Iya. Sebentar. Ya, coba, ayo Pak, silakan Pak. Nah, di sini dulu. Di sini dulu. Tiga ya. Oke. Sahabat pembelajar Bu. Oke, ya bebas terserah. Satu, dua,
Oke. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya, kita ketemu di ruang Zoom hari Senin ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, kegiatan kita akhiri dan sampai bertemu di hari Senin. Ya, Bapak Ibu yang di dalam ruang Zoom, kita akhiri kegiatan untuk pembukaan hari ini. Jika ada informasi yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa menanyakannya sama kami melalui WA Group. Dan kita akan bertemu di ruang Zoom untuk hari Seninnya. Kegiatannya yang pertama jam 1 siang ya Bapak Ibu ya. Dan informasikan juga kepada teman-teman lain di sekolahnya. Silakan yang belum bergabung dan mendaftar, silakan mendaftar. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mau tetap hadir di ruang Zoom sampai kegiatan ini berakhir. Kami yang sebagai Samar Mau Belajar mengucapkan maaf jika ada salah. Kita juga manusia dalam persiapannya mungkin terlalu lama tadi pembukaannya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.